Sehabis salat maghrib, Wali Pedi langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta. Sehabis melewati jembatan, Wali Pedi belok ke kiri. Setelah berjalan kira-kira 1 kilo, Wali Pedi melihat Habib yang dicarinya. Habib yang dikiranya tukang becak. Wali Pedi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro. Wali Pedi mengarahkan sepedanya ke kanan. Tertampang tulisan di depan toko, Milk Outlet. Wali Pedi celingak-celinguk di depan toko, mencari Habib yang lari ke situ. Mungkin aku salah lihat. Kok nggak ada sih, batin Wali Pedi. Tak lama kemudian, keluar pemuda jangkung dan perawakan agak kurus menghampiri Wali Pedi. Kang, katanya mondok, kok keluyuran sampai ke sini, kata pemuda itu. Wah, mas sakit toh, kok bisa di sini mas, kata Wali Pedi kaget. Ternyata Wali Pedi mengenal pemuda jangkung ini. Dialah Mas Sakti yang oleh Wali Pedi sudah dianggap sebagai kakak tuanya, walau umur Mas Sakti ini di bawah umur Wali Pedi. Setelah saling mengolok-olok, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko. Ayo ngopi di atas meja kita, Kang, ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko. Wali Pedi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil ngopi. Kadang mereka tertawa lepas, dan kadang di sela-sela obrolan mereka berdua bilang, amin, amin. Wali Pedi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya. Di depannya duduk Mas Sakti sambil membaca koran bekas. Baca apa mas? Tanya Wali Pedi. Ini baca Ahmad Dhani di demo, jawab Mas Sakti. Soal apa mas? Tanya Wali Pedi lagi. Ini Ahmad Dhani pas konser menginjak lafaz Allah. Kan logo dewa itu ada rangkaian lafaz Allah, sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo dewa yang lafaz Allah tersebut, jawab Mas Sakti. Menurut sampean gimana mas? Tanya Wali Pedi. Mas Sakti terdiam agak lama. Setelah menaruh korannya dan menyeruput kopinya, Mas Sakti menyalakan rokok milnya, kemudian berkata, menurut syariat ini salah, tapi hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafaz Allah, jawab Mas Sakti. Maksud dan contoh jelasnya gimana mas? Tanya Wali Pedi. Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang di bawah. Ping, tolong ambil kacamata, dibawa terus ke sini ya, kata Mas Sakti. Tak lama kemudian datang teman Mas Sakti dengan membawa kacamata dan menyerahkan kepada Mas Sakti. Kamu pakai kacamata ini, ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamatanya. Wali Pedi duduk dan memakai kacamata yang diberikan Mas Sakti. Ya Allah, Allahu Akbar, jerit Wali Pedi. Dalam pandangan Wali Pedi, seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafaz Allah. Wali Pedi mengarahkan pandangannya ke bawah. Lantai yang didudukinya terangkai banyak lafaz Allah yang banyak sekali. Wali Pedi agak ketakutan melihat ini semua. Dan Wali Pedi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti membentuk lafaz Allah. Dalam pandangan Wali Pedi, seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafaz Allah. Wali Pedi dengan berlinang air mata menyerahkan kembali kacamata Mas Sakti, dan Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum. Kemudian dia berkata, andai hijab hati kita dibuka oleh Allah, maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi terangkai lafaz Allah. Betapa tidak punya malunya kita kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafaz Allah, mungkar kepadanya, sedangkan kita berada di atas buminya. Wali Pedi semakin terseduh-seduh dan tidak bisa dicegah. Wali Pedi menangis dengan kerasnya. Setelah mendapat banyak karunia di Malang, Wali Pedi kembali ke pondoknya. Mbah Kiai yang tahu kedatangan Wali Pedi merasa sangat senang dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Pedi dan menghadap kepadanya. Wali Pedi yang mendengar titah gurunya itu langsung pergi ke rumahnya. Assalamualaikum, ucap Wali Pedi ketika berada di depan rumah. Waalaikumsalam, jawab Mbah Kiai dari dalam. Wali Pedi maju dan mencium tangan gurunya, tangan yang lembut dan wangi. Ayo duduk, Mbah Kiai mempersilahkan Wali Pedi duduk. Setelah duduk, Wali Pedi melihat wajah gurunya ini. Keyakinan Wali Pedi ini memang beda dengan keyakinan para murid pada umumnya. Kebanyakan para murid tidak berani menatap wajah gurunya ketika menghadap, karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan. Tapi pendapat Wali Pedi lain. Beliau lebih suka melihat wajah gurunya karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah dan tentu ada barokah di dalamnya. Keyakinan ataupun kedua pendapat ini sama benar, tinggal niatnya saja yang perlu ditata. Wali Pedi melihat wajah gurunya itu begitu bersinar dan begitu suci bersih, seakan-akan gurunya ini akan berpergian. Teringat ini, Wali Pedi langsung menangis sesungguhkan. Mbah Kiai yang melihat Wali Pedi menangis hanya tersenyum saja. Lalu beliau bilang kepada Wali Pedi, apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan itu benar. Aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah. Waktunya sudah dekat. Aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Wali Pedi tetap menunduk dan terus menangis. Mbah Kiai lalu berkata lagi,
Nak, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok. Setelah mencapai sungai, duduklah di situ. Tunggulah teman Abah. Belajarlah kamu kepadanya. Dan yang penting, kamu manut dan jangan banyak bertanya, pesan Mbah Kiai. Inggih Kiai, jawab Wali Paidi. Apa yang kamu alami di Malang semuanya aku tahu. Jadilah itu sebagai tongkat keimananmu. Dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu. Kelak kalau kamu bertemu mereka kembali, sampaikanlah salamku kepada mereka. Mbah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Beliau menepuk-nepuk punggung Wali Paidi. Sekarang kembalilah ke pondok. Nanti malam laksanakanlah apa yang aku perintahkan, ucap Mbah Kiai lalu masuk ke rumahnya. Setelah Mbah Kiai sudah tak terlihat lagi, Wali Paidi keluar dari rumah. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Paidi keluar dari rumah tetap dengan membungkuk dan berjalan mundur. Malam harinya, Wali Paidi melaksanakan apa yang diperintahkan kiainya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai, Wali Paidi duduk di tepian sungai. Tiada henti hati Wali Paidi berzikir. Wali Paidi merasakan semenjak dari Malang, hati Wali Paidi ini bisa berzikir dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, datanglah sosok yang seumuran dengan Mbah Kiai yang mendekati Wali Paidi. Wali Paidi melihat pancaran sinar wajah orang ini sama persis dengan pancaran wajah Mbah Kiai. Aku teman gurumu, aku adalah Khidir, dan mulai saat ini aku akan mengajarimu, ucap Nabi Khidir langsung ke pokoknya. Inggih, ucap Wali Paidi. Ayo ikut aku, ucap Nabi Khidir lalu berjalan pergi. Wali Paidi mengikuti dari belakang. Wali Paidi tidak banyak bertanya sesuai perintah gurunya. Dia hanya manut saja, pasrah. Nabi Khidir baru berhenti ketika di depannya ada gazebo ataupun rumah bambu dengan atap ilalang yang begitu indah. Gazebo ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil, dan di sekitar gazebo terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pegunungan. Masuklah, tempat duduk dan kamar mandinya ada di belakang, ucap Nabi Khidir. Dan tidak lama kemudian azan subuh berkumandang. Wali Paidi pergi ke belakang mandi, berwudu, kemudian sholat jamaah dengan Nabi Khidir. Setelah sholat, Wali Paidi duduk di teras gazebo. Di depannya duduk dengan berwibawa Nabiullah Khidir alaihissalam. Aku akan mengajarimu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Aku akan memanjangkan waktu buatmu. 1 hari di dunia sama dengan 1 tahun kamu bersamaku, kata Nabi Khidir. Sejak itu Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir tentang berbagai ilmu sharaf, nahu, fikih, balaghah, mantik, dan lain-lain. Khusus ilmu tauhid, Nabi Khidir mengajarnya 2 hari, Rabu dan Kamis. Sedangkan ilmu hakikat diajarkan di sela-sela pelajaran ilmu syariat. Untuk ilmu ini tidak ada jadwal, mengalir begitu saja. Dan tidak terasa 10 tahun sudah Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir. Wali Paidi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sangatlah mahir. Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ingat pesanku ini, ilmumu itu tidak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan beda dengan apa yang kamu terima di pondok. Ilmu yang aku ajarkan kepadamu hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu, kata Nabi Khidir kepada Wali Paidi sehabis sholat Isya berjamaah. Inggih, ucap Wali Paidi. Nanti kamu jangan kaget, karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok, ucap Nabi Khidir. Hari itu juga Nabi Khidir mengantarkan Wali Paidi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan pesan-pesan, Nabi Khidir pergi meninggalkan Wali Paidi, dan Wali Paidi masuk ke pondok tepat azan subuh berkumandang. Dan sejak saat itu Wali Paidi seakan mempunyai ilmu laduni. Para santri mengira seperti itu karena Wali Paidi hanya pergi 10 hari, tetapi setelah kembali ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Paidi diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun. Tak lama kemudian Mbah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia, menghadap Sang Ilahi. Berita tentang kematian Mbah Kiai tidak begitu menggemparkan, karena Mbah Kiai bukan kiai terkenal. Prosesi pemakamannya biasa saja, hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan. Ada puluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam. Ada yang berjubah dan bersorban, ada yang berjas dan berdasi, ada juga berpenampilan seperti gelandangan. Dan setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Paidi, sosok Nabiullah Khidir. Mereka yang hadir yang tidak dikenal oleh orang di sini adalah teman Mbah Kiaimu. Mereka semua ini waliullah,
dan aku bersama mereka telah sepakat menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu, kata Nabi Khidir. Wali Paidi tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Nabi Khidir berkata lagi kepadanya, kamu sekarang menjadi wali badal ataupun wali pengganti. Wali Paidi terdiam di atas toko distro itu. Mas Sakti tersenyum-senyum memperhatikan Wali Paidi di depannya. Hening yang sangat lama menghinggapi mereka. Tidur aja dulu Kang di sini, ucap Mas Sakti. Nanti aja, belum mengantuk Mas, menjawab Wali Paidi. Tapi tidak lama kemudian Wali Paidi merasakan kantuk yang sangat berat. Dan tidak dapat dicegah, Wali Paidi pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Wali Paidi bermimpi yang seakan-akan tidak bermimpi. Karena dalam mimpinya, Wali Paidi seakan duduk di depan Mas Sakti sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara di depan toko. Wali Paidi berdiri dan berjalan ke jendela toko. Wali Paidi melihat kakak Mas Sakti yang datang dengan naik Harley. Dengan memakai jaket dan celana hitam, kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya. Wali Paidi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya itu keren habis, samping kanan dan kiri dicukur habis, tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang. Wali Paidi dalam mimpinya cuma terdiam. Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Paidi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. Ini tuh Wali Paidi, ucap kakak Mas Sakti. Inggih Mas, inggih, jawab Mas Sakti. Setelah ngopi dan merokok sebentar, terdengar suara lagi, blur-blur. Rupanya ada Harley lagi yang datang. Itu Bangi yang datang. Ayo berangkat. Ayo kamu juga ikut, kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Wali Paidi berboncengan dengan Yi Terongan, sedangkan Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Wali Paidi seumur-umur baru kali ini merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi. Wali Paidi merasakan dalam mimpinya seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langit. Mereka berempat baru berhenti ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Paidi, Yi Terongan, Mas Sakti dan kakaknya turun dari motor dan berjalan ke arah istana. Wali Paidi melihat bumi dari atas tampak berselimutkan cahaya biru. Lapisan ozon, batin Wali Paidi. Kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi. Dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Paidi, kakak Mas Sakti ini berkata, apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat Islam semakin tipis, maka lapisan biru itu juga akan menipis dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis, maka terjadilah kiamat, jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti mengajak Yi Terongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. Kamu belum waktunya masuk, jaga motor aja di luar, ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Haha, santai aja, sebentar lagi sampean boleh masuk kok, olok Mas Sakti. Siap bos, ucap Wali Paidi. Wali Paidi menyelesaikan pembacaan tahlilnya tepat azan maghrib berkumandang. Ia berjalan mundur ketika keluar dari makam dan langsung menaiki sepedanya mencari masjid terdekat. Wali Paidi mengikuti azan yang didengarnya berniat sholat, tapi semakin mendekat suara azannya justru kian menjauh. Akhirnya Wali Paidi memutuskan untuk putar balik mencari masjid yang lain. Wali Paidi merasa masjid yang dituju tidak mau menerimanya. Wali Paidi menyusuri jalan ke arah alun-alun kota Malang. Dia berjalan pelan, bersiap kalau ada masjid yang dilaluinya berharap akan berhenti. Ketika Wali Paidi berada di depan rumah makan Kairo ataupun restoran Menu Timur Tengah, hatinya menyuruh belok kiri. Setelah berjalan 20 meteran, Wali Paidi melihat ada masjid di sebelah kiri jalan. Masjid tersebut posisinya agak masuk ke dalam. Dia memasukkan keretanya dan parkir di halaman masjid itu. Terlihat sebahagian jamaah sudah keluar dari masjid karena salat maghrib sudah selesai. Wali Paidi melangkah masuk mencari kamar kecil. Lalu keluarlah seseorang yang kulitnya agak hitam dan berambut agak gondrong dari dalam masjid, yang seakan menyambutnya. Melihat dari sarungnya yang mengelinting dan baju kokonya yang putih lusuh serta membangkak memberi, mungkin orang ini tukang becak, gumamnya. Wali Paidi kaget, dia sering kagetan memang. Ketika bertanya padanya di mana letak kamar kecil itu, wajah orang tersebut terlihat jelas mirip wajah Arab habaib. Sorot mata dan wajahnya sangat tajam. Ke kamar kecil, kencing, Wali Paidi mobat mabit tidak tenang. Dia merasa berdosa karena mengira Habib tersebut sebagai tukang becak.
Habis dari kamar kecil, dia berniat meminta maaf kepadanya. Dan anehnya, ketika Wali Pedi selesai berwudu dan mau masuk ke masjid, Habib yang dimaksud sudah tidak ada. Diusul ke parkiran, tidak ada. Ke dalam masjid juga tidak ada. Wali Pedi merasa menyesal karena gampang memburuk sangka kepada orang lain, gampang menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Wali Pedi tidak tenang ketika melaksanakan salat maghrib. Dalam salatnya, beliau meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan habaib tersebut. Mengakhiri salat, mengucapkan salam, menoleh ke kiri, dan ajaibnya Habib yang dicarinya sudah berdiri di samping. Ya Allah, ini siapa sebetulnya? Wali Pedi berniat mendekat, mau mencium tangannya. Tapi Habib muda tersebut langsung lari keluar masjid menuju jalan raya terus, hilang entah kemana. Dan subhanallah, ternyata di kota Malang yang hiruk pikuk dunia ini masih ada kekasih Allah yang berseliweran. Seharusnya aku tadi minta kepada Allah tidak hanya bertemu, tapi juga minta bisa diberi kesempatan untuk mencium tangannya, gemamnya. Setelah berzikir sebentar, datanglah seorang pemuda pengurus masjid mendekatinya sambil memberi secangkir teh jahe kepadanya. Dan Wali Pedi melihatnya banyak habib-habib sepuh mulai berdatangan masuk masjid. Rupanya sehabis maghrib di masjid ini diadakan rutinan membaca Ratibul Haddad. Wali Pedi berniat untuk keluar karena merasa tidak pantas mengikuti acara tersebut. Bagaimana tidak, yang datang semuanya berjubah, sedang dirinya bercelana jeans dan berkaos oblong hitam dengan gambar Gus Dur sedang tertawa lebar. Ketika Wali Pedi berdiri, dia mendengar suara tanpa wujud yang berkata kepadanya, "Hatif, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tidak malu menolak undangan Nabi Muhammad?" Wali Pedi duduk kembali, mengurungkan niatnya untuk keluar masjid. Dia mengikuti pembacaan Ratibul Haddad sampai selesai. Wali Pedi merasa malu sekali kepada habib-habib sepuh yang hadir di majelis, terutama kepada Nabi Muhammad SAW yang mengundangnya. Lalu, siapa habib yang keluar dari masjid tadi? Wali Pedi masih bertanya-tanya. Jangan-jangan memang tukang becak betul. Wali Pedi tidak tahu apa yang dialaminya saat ini. Dia sering mendengar benda-benda yang berada di sekitarnya berzikir. Mulai sapu lidi yang biasa dipergunakan, sandal para santri yang ditatanya, semuanya berzikir. Sampai suatu pagi, Wali Pedi dipanggil Mbah Romo Kiai. Dan seperti biasanya, beliau menemuinya di teras rumah, didampingi kopi plus rokok kretek kesayangannya. "Nak, apa yang kamu alami itu hal yang wajar. Kamu jangan risau. Setiap orang yang belajar membersihkan hati dan mengajaknya untuk berzikir setiap saat, maka akan mengalami seperti apa yang kamu alami sekarang ini. Bahkan mendengar lolongan anjing pun akan terdengar seperti suara orang yang berzikir. Itu semua pantulan dari hatimu. Kamu pasti ingat dengan hadis yang menceritakan ketika Nabi mendengar kerikil yang dipegangnya itu terdengar nyaring sedang berzikir," kata Mbah Romo Kiai. "Inggih Kiai, Wali Pedi, Wali Allah, Uwais Al-Qarni, zikir, wali, mukjizat, karamah, maunah, irhas. Besok kamu berangkatlah ke Malang, berziarahlah ke makam Habib Abdullah bil Faqih dan ayahnya, Habib Abdul Qadir bil Faqih. Tapi sebelum kamu duduk, bacalah salam ini." Romo Kiai menyerahkan secari kertas kecil kepada Wali Pedi. Diterima dengan penuh ta'zim, tanpa bertanya doa itu bid'ah, sesuai sunnah ataupun tidak. Pokoknya dia terima. Husnuzan paling utama. "Bacalah," perintah Mbah Romo Yai. "Salamullahi ya sadah," dan seterusnya. Wali Pedi langsung membacanya, melakukan salam tersebut dalam syair khas pesantren yang biasa disebut Bahar Tawil dalam ilmu Arab, gubahan syair Arab. Salam itu memang sudah umum, dan di setiap makam wali banyak tergantung ucapan salam itu. Andai nanti ketika kamu sudah sampai di makam Habib dan Habib tidak berada di makam, maka ketika Habib mendengar ucapan salammu itu, insya Allah Habib akan kembali pulang ke makamnya dan menemui kamu. Jelas Romo Kiai. "Inggih Kiai." Sekali lagi Wali Pedi mengiyakan, tunduk dan patuh. "Kamu naik sepeda motor si Sofyan saja." Sofyan adalah putra Romo Kiai. Dan besoknya Wali Pedi berangkat ke Malang, ke pemakaman Umum Kasin. Romo Kiai mengatakan kalau makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman Umum Kasin. Hanya itu petunjuk yang diberikan. Sementara Wali Pedi tidak tahu di mana daerah Kasin itu. Wali Pedi tidak berani bertanya lebih jelas pada Romo Kiai karena menjaga tata krama. Wali Pedi manut dan berusaha melaksanakan perintah Romo Kiai tanpa banyak bertanya dan protes.
Sesampainya di Malang, Wali Pedi langsung menuju alun-alun kota Malang. Setelah memarkirkan sepeda, Wali Pedi celengak-celinguk mencari tukang parkir. Alhamdulillah, tidak lama kemudian ada tukang parkir yang menghampirinya. Setelah mendapatkan penjelasan dari tukang parkir tersebut soal makam Habib, Wali Pedi langsung berangkat ke daerah Kasin sesuai petunjuk yang diterima. Kira-kira 10 menitan, Wali Pedi sudah berada di daerah Kasin. Sekarang tinggal mencari di mana letak pemakaman umum Kasin, batin Wali Pedi. Wali Pedi bertanya kepada orang-orang yang ditemuinya. Menurut keterangan, pemakaman umum Kasin ternyata ada 2. Biar jelas jawaban, beliau menerangkan kalau berniat ziarah ke makam Habib Abdullah bil Faqih dan abahnya, Habib Abdul Qadir bil Faqih. Setelah mendapat petunjuk yang jelas mengenai arah ke makam, Wali Pedi melanjutkan perjalanan. Namun Wali Pedi tetap tidak dapat menemukan makam tersebut. Ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah meski letak makam sudah dekat sekali. Jadinya ia muter-muter saja di wilayah Kasin hingga setengah jam lebih. Akibatnya Wali Pedi kecapean. Dia menghentikan sepeda motornya di tepi jalan, turun dari sepeda. Tapi sejurus kemudian Wali Pedi mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Di tengah-tengah merokok itu, Wali Pedi mulai tawasulan. Dalam hati beliau berdoa dan berucap begini, Mbah Habib Abdul Qadir, Mbah Habib Abdullah, saya mau ke makam panjenengan. Tolong tunjukkan di mana makam panjenengan. Mantap betul, Wali Pedi mulai naik sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan. Ia hanya mengikuti apa kata hatinya. Kira-kira baru berjalan 50 meter, Wali Pedi mencium bau harum semerbak. Alhamdulillah, makam Mbah Habib sudah dekat, batinnya. Wali Pedi mengikuti bau harum yang diciumnya itu. Dan tidak begitu lama, akhirnya Wali Pedi sudah berada di depan makam umum Kasin. Beliau masuk ke makam, berputar dari gerbang samping. Tampak di tengah makam itu ada bangunan kecil yang di atasnya ada kubah hijau. Di bawah kubah inilah makam Habib Abdul Qadir bil Faqih dan putranya, Habib Abdullah bil Faqih. Ketika berada tepat di depan makam yang ada pagar stainlessnya, Wali Pedi membaca salam yang dicatatkan oleh Romo Kiai tadi. Salamullah ya sadah minar rahman ya usyakum. Baru 1 bait dibaca, hawa di sekitar Wali Pedi terasa sudah lain dari yang tadi. Saking terkejutnya, Wali Pedi sampai terdiam sebentar. Lalu beliau melanjutkan membaca syair salam itu sampai selesai. Beliau menunduk penuh ta'zim. Wali Pedi merasa ada 2 sosok agung yang mengawasinya dari dalam. Setelah selesai membaca syair salam, Wali Pedi beranjak ke dekat makam dan duduk, memulai membaca tahlil. Baru saja Wali Pedi duduk, tiba-tiba ada suara beduk yang ditabuh. Dum, dum, diiringi hawa yang menerpa tubuh Wali Pedi. Ketika hawa itu menerpa tubuhnya, seluruh tubuh Wali Pedi serentak berzikir, Allah, Allah, Allah. Wali Pedi membaca tahlil diiringi dengan suara beduk, dum, dum, Allah, Allah, Allah. Ketika hawa itu menerpa Wali Pedi, tersentak seluruh tubuhnya ikut berzikir. Wali Pedi tertidur di serambi masjid pondok. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Pedi pergi ke serambi masjid sebelah kiri dan menjalankan sholat duha. Sehabis sholat duha inilah Wali Pedi tertidur. Dalam tidurnya, Wali Pedi ini bermimpi melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca kitab Injil. Injil Perjanjian Lama ini isinya lebih sempurna, ucap pastor itu. Wali Pedi dalam mimpinya ini seakan melihat film tentang kehidupan singkat seorang pastor panutan semua orang Katolik di seluruh dunia. Terlihat oleh Wali Pedi, pastor ini begitu serius membaca Injil Perjanjian Lama. Dalam beberapa hari, pastor ini tidak keluar dari dalam kamar untuk membaca Injil yang sangat menarik di hatinya. Di bab terakhir, pastor ini membaca bakal tentang Nabi terakhir. Setelah membaca Injil Perjanjian Lama, pastor ini sulit tidur. Dia kepikiran tentang sosok Nabi terakhir tersebut. Pastor ini yakin benar sosok Nabi orang Islam, yakni Nabi Muhammad SAW memang benar adanya. Karena sosok Nabi Muhammad SAW memang sesuai dengan isi Injil Perjanjian Lama yang dibacanya. Dan ketika pastor ini berkunjung ke Mesir, pastor ini mengambil kesempatan untuk bertemu mufti-mufti Mesir, bertanya mengenai agama Islam. Dia ingin mempelajari Islam lebih dalam. Dan salah satu mufti Mesir menghadiahi pastor ini dengan sebuah Al-Quran. Setelah acara kunjungan di Mesir selesai, dia kembali ke Vatikan dan mulai membaca lembar demi lembar isi Al-Quran.
Pastor ini semakin kagum dengan isi Al-Quran yang dibacanya. Pastor ini setiap ada waktu luang dia selalu membaca Al-Quran. Setelah khatam dia mengulanginya lagi. Tanpa disadarinya dia telah mendapatkan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika di lain waktu, pastor ini bertemu dengan mufti Mesir yang memberinya Al-Quran. Pastor ini berkata, "Aku tidak akan bisa tidur sebelum membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Terima kasih telah memberikan Al-Quran yang begitu mengagumkan ini kepada aku." Walaupun begitu, pastor ini belum mau membaca syahadah, walau hatinya sudah yakin mengenai kebenaran agama Islam, karena situasi dan kedudukannya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Lalu Wali Paidi melihat dalam mimpinya, pastor tersebut terbaring dalam keadaan sakit dan mendekati ajal. Ketika pastor ini melihat ada malaikat yang datang padanya, pastor ini bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Israel yang disuruh Allah untuk mencabut nyawamu hari ini," jawab malaikat. "Sungguh benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengenai hal ini," jawab pastor. Ketika ruh pastor ini baru melewati jari-jari kakinya, pastor ini dengan penuh keyakinan berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan seketika itu juga Allah mengangkat derajat pastor ini menjadi salah satu walinya para wali-wali Allah di seluruh dunia. Banyak yang menyaksikan bahwa ruh pastor ini keluar menuju ke hadirat Allah dan diberi kenikmatan di sisinya, tidak menuju ke neraka. Para wali yang melihat hal ini saling bertakbir dan bertahmid memuji kebesaran Allah. Lalu Wali Paidi terbangun dari mimpinya. Setelah mengucapkan tahmid dan takbir, Wali Paidi beranjak dari masjid dan pergi ke warung kopi belakang pondok. Ketika Wali Paidi baru saja duduk, Wali Paidi melihat berita di TV yang berada di pojok warung mengabarkan kalau Paus Johannes Paulus telah meninggal dunia. Dalam kesedihannya, Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak. Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri karena lampu petromak yang mereka bawa. Sedangkan kamar Wali Paidi tidak bersinar. Wali Paidi menunduk, beliau merasa dirinya kotor dan tidak berguna. "Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Aku ridho dengan ketentuanmu padaku." Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Sinar itu begitu terangnya sehingga sinar-sinar yang keluar dari kamar santri yang lain seakan meredup. Wali Paidi melihat tangan yang begitu halus memegang lampu petromak keluar dari kamarnya. Ketika berada di hadapannya, Wali Paidi mendongak ke atas. Wali Paidi begitu terharu melihat yang membawa lampu tersebut. "Anta misbahus suduri ya Rasulullah, anta misbahus suduri," jerit Wali Paidi. Dilihatnya Rasulullah tersenyum kepadanya, seakan beliau berkata, "Kamu jangan bersedih hati, aku yang akan membimbingmu." Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkat lampu petromak itu tinggi-tinggi. Sinar yang terpancar itu menyebar dengan lembut menyinari seluruh pondok. Wali Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan. Masih terasa kesejukan senyumnya Rasulullah SAW kepada dirinya. Keesokan paginya, Wali Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Wali Paidi sowan ke Kiai. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan nadem. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati. Di atasnya ada 2 cangkir kopi dan ada 2 bungkus rokok gudang garam hijau dan jisamsu. Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. "Diminum kopinya?" ucap Kiai. "Inggih mbah," jawab Wali Paidi. Kiai lalu mengambil rokok gudang garamnya dan menyalakannya. Semenit kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka. "Itu jisamsu rokokmu, dinyalakan aja," perintah Kiai. "Inggih," jawab Wali Paidi lalu menyalakan rokoknya. Terjadi keheningan di antara mereka. Kiai hanya diam. Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih. Wali Paidi hanya menunduk. Lalu Kiai berkata lagi kepada Wali Paidi, "Aku sengaja bersikap keras kepadamu supaya kamu tidak bergantung kepada aku. Aku pingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung." Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata lagi, "Dan lagi, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar, itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah. Tapi bukan aku yang mengajarkan hal itu. Kelak gurumu datang dari Tulanggung yang mengajarkan hal itu kepadamu." Wali Paidi mengangguk. Walau kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi,
Di hadapan kiainya ini, Wali Pedi semakin hormat. Hatinya diliputi ketakutan yang begitu kuat kepada kiai ini. "Mimpimu tadi malam jadikan kekuatan dalam hatimu," ucap kiai singkat. Wali Pedi agak terkejut mendengarkan ucapan kiainya kali ini. Ternyata kiai mengetahui mimpiku tadi malam, batin Wali Pedi. Dan ciri orang ahli hikmah, kiai berhenti. Setelah menyeruput kopinya, kiai melanjutkan kata-katanya lagi. Hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang berputar-putar di dalamnya, kata kiai, lalu berdiri mendekati Wali Pedi. Kiai menaruh tangannya di dada Wali Pedi. "Penuhi hatimu dengan Allah," kata kiai. Bergemuruhlah hati Wali Pedi. Hatinya berzikir dengan sendirinya, "Allah, Allah, Allah," secara terus-menerus. "Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih rumah dan pondok," perintah kiai, lalu masuk ke dalam. Wali Pedi berdiri dan beranjak dari rumah menuju ke kamarnya, mengambil sapu lidi lalu mulai menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Hati Wali Pedi terus berzikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiring zikir Wali Pedi. Dan sejak itu Wali Pedi begitu tekun dan begitu tawadhu melayani para santri. Sikap Wali Pedi yang begitu mengalah dan manut saja ketika disuruh-suruh para santri menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri yang hafiz, yaitu hafal Al-Quran, menggoda Wali Pedi dengan sangat kelewatan. Lalu tiba-tiba saja hafalannya hilang. Santri yang hafiz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan, dan syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan kepada kiai. Suruh dia minta maaf kepada Pedi, dan jangan diulangi lagi kekurang ajaran kepada Pedi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata kiai. Jawaban kiai ini dilaporkan kepada santri yang hafiz tersebut, dan dengan menangis santri ini meminta maaf kepada Wali Pedi. Wali Pedi kaget ketika ada santri yang menangis kepadanya dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Pedi dengan hormat berkata, "Salah nopo Gus, mboten sing salah." "Salih apa Gus? Tidak ada yang salah." Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Pedi. Inggi saya maafkan," kata Wali Pedi walau tidak mengerti apa permasalahan yang terjadi. Dan atas kehendak Allah, hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi terhadap santri yang hafiz ini. Allah yang tidak terima atas perlakuannya terhadap Wali Pedi, walau Wali Pedi merasa biasa saja. Dan sejak peristiwa itu, para santri tidak berani lagi bersikap kurang ajar kepada Wali Pedi. Malah mereka menganggap Wali Pedi sekarang sebagai sesepuh pondok, wakil kiai di dalam pondok. Wali Pedi bersikap biasa saja. Beliau tiap pagi tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja dan tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya, ketika menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri, itulah waktu ia bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Pedi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Beliau anak terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Soleh, dan sekarang beliau menjadi kiai di daerah Kediri. Punya pondok salafi kecil yang hanya ramai ketika bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya, kalau bulan Ramadan banyak santri dari pondok lain yang ngaji posoan hanya untuk mengkhatamkan beberapa kitab. Karena kalau ngaji pas bulan Ramadan, ngaji kitabnya super cepat, yang bertujuan memang untuk mengkhatamkan, bukan untuk kepahaman. Soleh kakaknya Wali Pedi ini memang sangat cerdas dan pintar. Sejak lulus madrasah ibtidaiyah ataupun setingkat SD, beliau sudah mondok. Beliau selalu dapat ranking di kelasnya. Sehingga tidak heran ketika beliau lulus, beliau diambil menantu seorang kiai di daerah Kediri. Dan setelah ayah mertuanya wafat, beliaulah yang meneruskan menjadi pengasuh pondok pesantren peninggalan mertuanya. Sedangkan kakak perempuannya menjadi istri seorang kiai besar di daerah Jawa Tengah. Kakaknya ini memang cantik, kulitnya putih seperti ibunya, dan wajahnya elok kearab-araban seperti bapaknya. Kakak perempuannya ini sering dan berkali-kali ketika pulang meminta orang tuanya untuk tinggal dengannya, pindah ke Jawa Tengah. Dan kemauan kakaknya ini sangat didukung keluarga suaminya. Kebetulan keluarga suami kakaknya ini kaya raya. Bukan karena pondoknya yang besar, tapi keluarga suami kakakku ini mempunyai kebun teh yang berhektar-hektar luasnya. Tapi orang tuanya tidak mau menerima tawaran kakak perempuannya ini. Mereka sudah bahagia melihat anak mereka bahagia.
Itu alasan mereka. Kakak Wali Pedi ini juga sejak kecil sudah berangkat mondok di pesantren di Jawa Tengah. Dan ketika lulus kakaknya ini diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan sejak kecil Wali Pedi selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok, beliau tidak mau. Wali Pedi masih ingin berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tua, Wali Pedi tidak tega kalau meninggalkan orang tuanya sendirian tanpa siapa-siapa yang selalu siap membantunya. Wali Pedi sudah sangat senang melihat kakaknya telah menjadi orang semua. Tapi ketika Wali Pedi sudah lulus aliyah, beliau disuruh abahnya untuk mondok. Abahnya bermimpi bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang menyuruhnya untuk memondokkan anaknya. Ibunya sebenarnya menentang keras keinginan abahnya. Ibunya ini tidak tega melihat Wali Pedi pergi sendirian di tempat yang jauh. Ibunya ini sangat sayang dan memanjakan Wali Pedi. Tapi abahnya tetap bersikukuh untuk tetap memondokkan Wali Pedi. Keputusan abahnya tidak bisa diganggu-gugat. Abahnya ini memang keras dan tidak mau mengalah kalau mengenai hal-hal yang bersifat akidah. Walaupun di hal lain tidak bersifat akidah, abahnya ini sering mengalah terhadap ibunya. Berangkatlah Wali Pedi mondok ke Jombang sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati yang disampaikan melalui abahnya. Pondok Wali Pedi ini pondok yang sangat istimewa. Santrinya sedikit, tapi rata-rata pintar dan alim semua. Anak-anak yang mondok di sini rata-rata sejak sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran. Dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah bisa hafal Al-Quran. Dan ketika memasuki aliyah baru diajarkan ilmu nahu sharaf. Pengasuh pondok Wali Pedi ini orangnya terlihat biasa. Perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Pedi ini bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur ataupun wali yang tersembunyi. Ketika Wali Pedi sowan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Yai, saya titipkan anak saya kepada sampean. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun saya ikhlas." Inggih, insya Allah anak sampean ini jadi orang yang bermanfaat, ujar Mbah Kiai. Lalu Wali Pedi diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Wali Pedi, "Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pintar. Tapi aku ingin kamu mondok di sini belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu, laksanakan dengan ikhlas. Andai kiaimu menyuruh memotong tanganmu, kamu harus melakukannya, tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggih, Bah," jawab Wali Pedi. Keesokan harinya, Wali Pedi dipanggil oleh Abah Yai ke rumahnya. Bergegaslah Wali Pedi menemui Abah Yai. Setelah bersalaman, Wali Pedi duduk di lantai. Di depannya, Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok. Kaki kanannya diangkat dan tampak di selipan jari tangan kanan Abah Yai ini terselip rokok kretek gudang garam hijau. "Pedi, kamu mondok di sini nggak usah takut belajar ngaji. Percuma, otakmu itu nggak kuat hafal Al-Quran, apalagi belajar nahu saraf," ucap Abah Yai itu. Wali Pedi terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya kepintaran bukan tujuannya untuk dipondokkan, tapi ucapan kiai ini begitu menghujam hatinya. "Bagaimana? Apa kamu sanggup jadi kacung di sini?" ucap kiainya lagi. "Inggih, Mbah," jawab Wali Pedi. "Kalau begitu, mulai sekarang kamu bersih-bersih rumah. Habis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak saat itu, Wali Pedi selama di pondok hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Pertama, beliau agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya. Tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar. Beliau ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar. Cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Beliau disuruh melayani santri yang lain. Sedang santri yang lain diperintahkan untuk belajar dengan tekun, sama-sama menjalankan perintah kiai. Di suatu malam habis maghrib, Wali Pedi duduk termenung di depan kamarnya. Beliau melihat para santri yang menghafalkan Al-Quran dan sebahagian yang lain bermusyawarah membahas permasalahan nahu dan sharaf. Hati Wali Pedi menjadi gundah. Beliau merasa sangat bodoh dan tidak bisa apa-apa. Apalagi kemarin kakaknya berkunjung kepadanya dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama. Dan beliau tidak bisa sama sekali untuk menjawab pertanyaan kakaknya itu. Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka.
Dalam kegundahannya itu, Wali Pedi tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya. Wali Pedi bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, beliau seakan terbangun dari tidurnya dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar-kamar santri yang lain pada bersinar terang. Cahaya-cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu petromak yang dibawa para santri. Terpancar kegembiraan dari wajah para santri karena mempunyai lampu di tangan mereka. Sedang kamar Wali Pedi tidak mengeluarkan cahaya karena Wali Pedi tidak mempunyai lampu petromak seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari kamar Wali Pedi. Cahaya itu begitu sangat terang sehingga cahaya-cahaya yang keluar dari kamar yang lain seakan meredup terkena cahaya di kamarnya ini. Cahaya itu mendekati Wali Pedi. Setelah cahaya itu mendekat, dilihatlah sebuah lampu petromak yang dibawa seseorang. Wali Pedi melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu petromak itu. Wali Pedi mengarahkan pandangannya ke atas. Wali Pedi begitu terkejut dan begitu terharu setelah tahu siapa yang membawa lampu petromak tersebut. Malam ini hati Wali Pedi sedang galau entah kenapa. Mengapa tiba-tiba saja perasaan galau menghadapi hati Wali Pedi dan kepalanya tiba-tiba saja pusing. Pasti ini ada yang ngerasani. Wali Pedi menselonjorkan kakinya lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar miliknya. Ketika Wali Pedi mau beranjak dari duduknya, datanglah seorang tamu yang langsung nyelong masuk dan mendekati Wali Pedi. Ketika si tamu sudah dekat dengan Wali Pedi, tiba-tiba saja si tamu dengan semangat meludahi Wali Pedi. Wali Pedi kaget bukan kepalang. Siapa si tamu ini? Kok tiba-tiba saja meludahi aku? Batin Wali Pedi. Si tamu meludahi lagi. Kali ini mengenai mata Wali Pedi. Wali Pedi diam saja. Dengan ujung bajunya, dia mengusap ludah yang mengenai wajahnya. Dengan bekecak pinggang, si tamu ini mengangkat wajahnya lalu menunduk lagi. Dan si tamu mengeluarkan semua ludahnya. Wajah Wali Pedi jibrat ludah semua. Wali Pedi mulai menangis. Dengan perlahan Wali Pedi mengusap lagi wajahnya. Lalu dengan lembut Wali Pedi bertanya kepada si tamu, "Siapakah Tuan?" Si tamu dengan tersenyum menjawab, "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu. Karena orang-orang banyak memuji kalau kamu adalah orang yang sabar. Makanya Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang terhadapmu. Dan ternyata benar, kau memang orang yang sabar." Jawab orang itu lalu pergi. Wali Pedi hanya tertegun. Dan tidak begitu lama, datang lagi orang yang sangat perlente. Wajahnya ganteng, gagah dan memakai setelan jas dan berdasi. Sungguh gagah dan ganteng sekali. Setelah turun dari mobil mewahnya, si tamu mendekati Wali Pedi dan dengan tersenyum si tamu ini duduk di dekat Wali Pedi. "Mas, maaf mengganggu sebentar. Bisa minta duitnya, Mas? ATM saya tadi hilang. Buat beli bensin saja, Mas," kata si tamu. Wali Pedi memandang si tamu dengan heran. "Minta berapa?" tanya Wali Pedi. "Sedikit, Mas, 1 juta saja," jawab si tamu itu. "Wah, kalau begitu aku tidak punya," jawab Wali Pedi. "Ya berapa saja, pokoknya ada," pinta si tamu itu. Wali Pedi agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun dia harus menolong orang yang butuh pertolongan. Tidak peduli siapapun itu. Wali Pedi menurunkan kopiahnya dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung dia menyerahkan semuanya. Dan dengan tersenyum si tamu menerima uang pemberian Wali Pedi. "Terima kasih. Ternyata benar pujian orang-orang terhadapmu. Kamu adalah orang yang dermawan," kata si tamu. "Siapakah Tuan?" tanya Wali Pedi. "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu," jawab si tamu lalu pergi seperti tamu yang pertama. Wali Pedi menunduk. Dia sadar sekarang mengapa hatinya jadi galau dan kepalanya jadi pusing. Ternyata banyak orang yang mengerasani dengan memuji-mujinya. Dia tahu bahwa Allah lah yang pantas dipuji. Allah lah yang maha penyabar. Allah lah yang maha dermawan. Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku karena banyak yang memujiku sebagai orang yang sabar dan orang yang dermawan. "Assalamualaikum." Wali Pedi tersadar dari tafakkurnya setelah mendengar suara orang yang mengucapkan salam kepadanya. "Waalaikumsalam," jawab Wali Pedi. Berdiri di depan Wali Pedi, wanita yang sangat cantik, memakai celana ketat dengan atasan baju longgar lengan panjang putih dan memakai kerudung ala kadarnya. Tampak rambutnya yang berkilau kemerahan.
"Kenalkan, nama saya Mulan Jamila," ucap wanita ini dengan genit sambil menyodorkan tangannya. Wali Paidi terdiam dan membatin. Ujian apa lagi ini? Diuji apa lagi diriku ini? Wali Paidi duduk dengan tenang. Ia mengambil secangkir kopi yang ada di sampingnya. Dengan perlahan, dia melanjutkan menghisap rokok Masna wa Sulasa wa Ruba ataupun jisamsunya. Santai, angin semilir menerpa wajahnya. Setelah kebul rokoknya habis, Wali Paidi berada di atas menara Masjid Kudus, yakni masjid peninggalan Said Ja'far Shadiq bin Utsman Haji, Sunan Kudus. Wali Paidi membasahi mulutnya lagi dengan kopi seperti orang berkumur. Mulailah dia tawasulan. Ketika Fatihah pertama dibaca, angin dengan sangat perlahan mulai berhenti. Khusyuk, Wali Paidi mulai membaca wirid-wirid khusus amalan thariqah yang dianutnya. Suasana jadi hening, seakan bumi dan seluruh hawanya berhenti, syahdu. Ketika itulah sifat asli Wali Paidi perlahan hilang, berganti sifat mulia guru mursyidnya. Dan dengan perlahan, sifat gurunya juga mulai hilang, berganti sifat ilahiyah. Di sini, Wali Paidi merasakan ketenangan yang begitu luar biasa, seakan Wali Paidi berada di dalam lautan yang begitu luas. Sir Wali Paidi keluar dari tubuhnya, melayang-layang ke angkasa. Wali Paidi bisa melihat tubuhnya yang sedang duduk di atas menara. Sir Wali Paidi terus melayang mengitari kota Kudus, dan mulai terdengarlah sebuah tangisan yang begitu menyayat hati. Sir Wali Paidi mengikuti dari mana asal suara itu. Sir Wali Paidi turun mendekati keranjang sampah. Dari situlah asal suara tangisan, suara itu berasal. Sir Wali Paidi makin mendekat. Dilihatnya, yang menangis ternyata bukan manusia, tetapi kulit semangka. Masya Allah, mengapa kamu menangis? Tanya Sir Wali Paidi. Aku sedih. Ketika aku tumbuh besar dan terasa manis, aku diambil oleh petani dan dijualnya. Aku begitu senang bisa membahagiakan para petani. Tapi ketika mau dimakan, aku ditinggalkan dan dibuang. Hanya isinya saja yang dimakan. Aku merasa tidak ada manfaatnya, jawab kulit semangka. Bukan tenang, malah menangis lagi. Dalam hati, Wali Paidi ingin memberinya rokok samsu. Tapi, ini kan semangka. Dari mana dia akan menghisap rokokku? Batin Wali Paidi. Jangan bersedih, aku akan kembali lagi ke sini, kata Sir Wali Paidi setelah gumam memberinya rokok. Pasti tidak akan berguna, dan tentu ditolak oleh si semangka. Secepat kilat, Sir Wali Paidi kembali ke tubuhnya. Sehabis mengambil rokoknya, Wali Paidi turun dari menara dan pergi ke tempat kulit semangka yang dilihatnya tadi. Ia masih ingat betul bahwa keranjang sampah itu berada di halaman sebuah masjid yang berada di tengah kota Kudus. Setelah sampai di lokasi adik semangka, Wali Paidi langsung menuju keranjang sampah itu dan mulai mengais sampah. Wali Paidi tersenyum serta semeringah ketika ia menemukan kulit semangka itu. Begitu lahapnya dia memakan kulit semangka itu. Orang-orang yang lagi tadarusan di dalam masjid heran melihat tingkah lakunya. Oh, ternyata orang gila toh, batin mereka. Wali Paidi dianggap gila oleh mereka. Kulit semangka belum rampung dikunyah Wali Paidi, namun ia buru-buru pergi meninggalkan masjid. Mungkin beginilah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali yang pada waktu itu terkenal dengan tirakat doyan memakan kulit semangka yang dicarinya di keranjang-keranjang sampah. Wali Paidi hanya membatin betapa Imam Ghazali sangat mengenal sir. Setelah dari pertemuan di Gunung Pring Magelang, Jawa Tengah, Wali Paidi jatuh sakit. Karena perjalanan yang ditempuh Wali Paidi tidak semestinya, Wali Paidi pindah dari truk satu ke truk lainnya. Kadang kehujanan, kadang kepanasan, dan tubuh Wali Paidi tidak kuat menerima semua itu dan beliau pun jatuh sakit. Wali Paidi terbaring tak berdaya di pembaringan. Badannya panas, matanya terlihat semakin cekung karena kurang tidur. Tapi senyumnya masih tetap sama, cerah dan menyenangkan seperti orang yang tidak sakit. Para tetangga satu persatu menjenguk Wali Paidi. Ada yang membawa buah-buahan dan ada yang memberikan uang. Sebahagian para tetangga berinisiatif mengantarkan Wali Paidi untuk berobat di rumah sakit terdekat. Tapi Wali Paidi menolaknya. Terima kasih, biarlah 2 ataupun 3 hari lagi akan sembuh sendiri kok, jawab Wali Paidi. Para tetangga sangat sayang kepada Wali Paidi ini. Bukan karena Wali Paidi ini seorang wali, karena para tetangga tidak tahu kalau Paidi ini adalah seorang wali. Dan bukan juga karena Wali Paidi ini orang yang kaya, tetapi karena Wali Paidi ini orang yang dermawan, suka menolong dan sopan terhadap yang tua, dan juga beliau sangat sayang terhadap yang muda. Ketika memasuki hari ketiga, tubuh Wali Paidi demam tinggi. Sehabis sholat Isya yang dilakukan dengan terbaring, tubuh Wali Paidi tidak kuat menahan, dan Wali Paidi tidak sadar ataupun pingsan.
Beliau baru tersadar ketika merasakan ada orang yang datang yang menyeka tubuhnya dengan handuk dingin. Orang ini sangat ganteng dan bersih, seorang pemuda yang sangat tampan. "Siapakah Anda?" tanya Wali Pedi. "Saya adalah amalan selawat yang biasa sampeyan baca. Saya akan menjaga sampeyan sampai sembuh," ucap pemuda ini. Wali Pedi kaget juga mendengar penuturan pemuda ini. "Apakah aku sudah mati?" tanya Wali Pedi. Dengan tersenyum pemuda ini menjawab, "Belum." Wali Pedi tertegun dan terdiam. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar Wali Pedi. "Assalamualaikum," ucap tamu tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Wali Pedi dan pemuda ini berbarengan. Pemuda ini membungkukkan badannya dan berbisik kepada Wali Pedi. "Kang, tamu yang datang ini adalah malaikat," bisik pemuda itu. "Apakah malaikat Israel?" tanya Wali Pedi. "Hehe, bukan, tapi malaikat rahmat," jawab pemuda itu. "Kalau begitu, bukakan pintu kamarnya, Mat." "Gak apa-apa kan kalau kamu aku panggil Somad?" ujar Wali Pedi. "Iya, gak apa-apa Kang," jawab Somad dengan membuka pintu kamar. Tampaklah yang masuk seorang pemuda yang juga tampan dengan membawa baskom. "Siapakah Anda?" tanya Wali Pedi. "Saya malaikat rahmat," jawabnya. "Apakah kopi yang kau bawa di baskom itu?" tanya Wali Pedi. "Haha, Kang. Somad tertawa mendengar pernyataan Wali Pedi. Malaikat rahmat lalu meletakkan baskom di meja sebelah tempat tidur Wali Pedi, lalu menjawab, "Bukan Kang, tapi air dari telaga Kausar guna diminum dan buat wudu." Lalu malaikat yang berwujud pemuda tampan ini pamit, dan sekitar 5 menit kemudian datang tamu lagi. Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW yang datang. Kamar Wali Pedi langsung harum semerbak. Wali Pedi berusaha bangkit, tapi Nabi menyuruhnya tetap berbaring. "Ahli Firdaus, bergembiralah karena derajatmu sudah dinaikkan oleh Allah," ucap Nabi kepada Wali Pedi. Nama Wali Pedi ini memang sebenarnya Ahli Firdaus, tapi Nabi Khidir memanggilnya dengan sebutan Pedi, nama yang berasal dari kata faedah. Nabi Khidir berharap Wali Pedi ini menjadi orang yang berfaedah, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya, dan itu akhirnya terbukti. Wali Pedi mendengar perkataan Nabi ini hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menangis dan menangis lagi. Setelah Nabi keluar, datanglah Nabi Khidir. Beliau Nabi Khidir yang banyak menurunkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa kepada Wali Pedi. Walaupun pertemuan Wali Pedi dengan Nabi Khidir ini begitu singkat, tapi ilmu yang didapat Wali sama dengan ilmu orang yang belajar selama 100 tahun. Berikutnya datang silih berganti wali-wali yang dikenal Wali Pedi. Dan menjelang subuh datanglah Mas Kiai Mursyid, guru dari Wali Pedi. Ketika Mas Kiai Mursyid datang, tubuh Wali Pedi sudah segar dan sehat. Mas Kiai Mursyid datang dengan membawa kopi dan rokok. Setelah salat subuh berjamaah dengan Mas Kiai Mursyid, mereka melanjutkan dengan acara ngopi dan rokok bareng. Wali Pedi sekali-kali dapat wajingan-wajingan dari Mas Kiai Mursyid. Mas Kiai Mursyid sedikit membuka rahasia arash, membuka jalan yang akan dihadapi Wali Pedi kelak. Setelah salat duha, Mas Kiai Mursyid pulang. Memang para wali-wali Allah itu ketika sakit banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah yang luar biasa. Kita melihat mereka dengan pandangan kasihan karena sakit yang dideritanya. Tapi di balik itu semua, para wali-wali Allah sangat berbahagia ketika dirinya sakit. Setelah cerita soal Gus Dur, Wali Pedi ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah berapa lama dan seberapa jauh Wali Pedi berjalan, dia sendiri tidak tahu. Wali Pedi seperti tidak sadar, tiba-tiba saja hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali Pedi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang, tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Pedi baru tersadar ketika azan subuh berkumandang, dan dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Pedi berhenti sebentar, dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, pakai serban, ada juga yang pakai sarung dan berkopiah. Ada juga yang memakai celana tapi tetap juga pakai kopiah. Yang membuat Wali Pedi kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali. Tapi masjid dan areal di sekitarnya tampak terang benderang. Tampak cahaya keluar dari para orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar Wali Pedi memandangi tangannya. Apa dia ikut juga bercahaya? Wali Pedi kaget, ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya.
Wali Pedi meneruskan pandangannya dan ternyata kakinya dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Pedi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Pedi sholat di barisan paling belakang, karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong, sedangkan tempat yang lain sudah penuh. Wali Pedi melihat di sela-sela tubuh para jamaah yang bercahaya, seorang imam yang cahayanya sangat terang, sehingga Wali Pedi tidak bisa melihat wajahnya. Tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali Pedi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu. Suara imam yang begitu merdu dan Wali Pedi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia-rahasia ayat Allah yang dibaca oleh sang imam tersebut. Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali Pedi baru tersadar ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya, Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali Pedi hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya, "Pedi, tolong kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini." "Baik, Mbah," jawab Wali Pedi meneruskan zikirnya. Sehabis zikir, baru Wali Pedi mulai mengobrol lagi dengan Mbah Parmin. "Mbah, siapa yang mengimami sholat subuh ini?" tanya Wali Pedi. "Beliau baginda Nabi Muhammad SAW," jawab Mbah Parmin. "Dan di barisan depan itu adalah wali-wali kutub, dan di barisan berikutnya wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semuanya hadir di sini." Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Pedi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum karena mereka berdua sadar kalau berada di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian, acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Sambil membaca salawat, Wali Pedi bertemu guru mursyidnya dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali Pedi begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Pedi dan Mbah Parmin saja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi, baru Wali Pedi dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di manakah ini, Mbah?" tanya Wali Pedi kepada Mbah Parmin. "Di Gunung Pring Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Pedi menoleh ke belakang. Ternyata masjid itu sudah hilang. "Udah Di, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Pedi. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-kelamaan hilang. Mbah, tunggu sebentar." Wali Pedi memanggil Mbah Parmin, tapi Mbah Parmin sudah hilang di telan keheningan hutan belantara. "Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjam duit untuk pulang," Wali Pedi berkata sendiri. "Terpaksa ngendol truk lagi nih." Wali Pedi dengan tersenyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi nggak masalah." "Syukur, alhamdulillah," ucap Wali Pedi dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya, lalu menyalakannya dan meneruskan perjalanannya. Wali Pedi tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya, karena Wali Pedi takut kesasar seperti waktu itu. Wali Pedi berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali, juga baginda Nabi barusan. Wali Pedi tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah karena sangat terangnya nur cahaya yang terpancar dari tubuh Rasulullah. Wali Pedi masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara bersalaman-salaman tadi, bahwa bala ataupun azab Allah akan diturut. Para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala ataupun azab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah sesuai tingkatannya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar pula azab yang ditanggungnya. Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia lainnya, tinggal sedikit dan ringan. Dan Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala ataupun azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala ataupun azab Allah itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia. Dan bala ataupun azab yang paling ringan yang diterima oleh umat manusia adalah ndas ngolu, nggak ngerti sababi. Kepala pusing tidak tahu penyebabnya, disertai dengan perasaan sedih dan galau yang tidak tahu penyebabnya juga. Tanpa terasa, Wali Pedi sudah sampai di jalan raya dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas, dan Wali Pedi menyetop dan meminta bantuan. Beliau sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati Haul Gus Dur yang kedua. Wali Pedi bersama warga berkumpul bareng ngopi bersama-sama. Mereka saling berkelompok 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gus Dur.
dan diselingi adu argumen mengenai apa rahasia di balik sepak terjang Gus Dur di masa lalu. Wali Pedi tersenyum-senyum melihat tingkah laku mereka. Wali Pedi sendiri duduk bersama 4 orang dengan 1 cangkir kopi besar berada di tengah. Mereka berlima joinan bersama-sama, indah dan rukun sekali. Pak Ijo, tetangga Wali Pedi, mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Wali Pedi, "Kang, menurut sampean, gimana Gus Dur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu?" "Sebelum kita membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah sebelum Gus Dur jadi presiden," jawab Wali Pedi. "Wah, sip iki Kang, gimana ceritanya?" kata teman-teman yang lain. Dulu, ada seorang kiai di daerah Blitar namanya Kiai Rohimi. Beliau ini ahli istikharah. Banyak sekali kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini guna menanyakan apa makna isyarah yang diterima. Dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah-isyarah yang ditanyakan kepadanya. Dan semuanya tidak pernah meleset, hampir 100% mendekati kebenaran. Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi, beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya, para tamu yang mau sowan kepadanya menunggunya di depan rumah, menunggu beliau pulang. Dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamunya. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur kalau berkunjung ke situ dan menginap. Gus Dur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah-isyarah dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah-isyarah yang dia terima. "Kang, Kiai Rohimi ini tingkatannya lebih tinggi daripada Gus Dur ya." Sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah yang beliau terima, ucap Pak Ijo kepada Wali Pedi. "Tidak mesti begitu. Kamu tahu Pak Ridwan, tetangga kita, yang jadi dosen di salah satu universitas terkenal itu?" tanya Wali Pedi. "Iya, saya tahu Kang," jawab Pak Ijo. "Ketika ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan menambal ban mobilnya sendiri?" tanya Wali Pedi lagi. "Tidak Kang, Pak Ridwan jelas nggak bisa. Ban itu kan ditambalkan di tukang tampal ban," jawab Pak Ijo. "Dengan seperti itu, apa tingkatan tukang tampal ban itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu?" tanya Wali Pedi sekali lagi. "Ya, tentu tidaklah Kang," jawab Pak Ijo yang mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini. Tidak bisa jadi acuan siapa lebih tinggi tingkatannya, jelas Wali Pedi. Wali Pedi menyedot rokok Ji Samsunya dan menyeruput kopi sedikit, lalu melanjutkan ceritanya. "Sampeyan akan jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar," ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur yang menafsiri isyarah yang diterima oleh Gus Dur. "Berapa lama Kiai?" tanya Gus Dur. "Tidak sampai 3 tahun," jawab Kiai Rohimi. "Tugas yang sangat berat," ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. "Iya, ini memang tugas yang sangat berat Gus, dan sampeyan akan diturunkan oleh rakyat sampeyan sendiri," kata Kiai Rohimi. "Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar tidak apa-apa, yang penting bermanfaat," ucap Gus Dur. Gus Dur menerima dengan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli walaupun dalam kepemimpinannya kelak beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak terhormat. Gus Dur berprinsip biarlah orang memusuhinya asal Allah menyayanginya, biarlah orang menghinanya asal Allah ridho kepadanya. Beberapa bulan kemudian ganti para kiai sepuh yang mendapatkan isyarah-isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai sepuh sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai-kiai NU sangat dikenal, karena dalam menafsiri isyarah Kiai Rohimi ini jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para kiai sepuh ini menyampaikannya kepada Gus Dur, dan Gus Dur dengan penuh ta'zib menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya selama ini. Walau Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden. Bahkan Gus Dur sudah tahu masa kepemimpinannya yang cuma sebentar itu sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan dan ramailah berita pertemuan di kala itu. Dan para kiai sepuh ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit, disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden, yaitu poros tengah.
Dan kebetulan pemimpin kelompok Kiai Sepuh ini adalah Kiai Fakih Langitan Tuban. Jadi paslah sebutan bagi mereka, yaitu Poros Langit. Dan ketika semua tahu Gus Dur secara mengejutkan benar-benar jadi presiden, walaupun Gus Dur dan para Kiai Sepuh sama sekali tidak terkejut dengan hal itu, karena para Kiai Sepuh dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra. Mereka bergantian mengadakan sarapan pagi bersama, kadang di istana presiden dan kadang di istana wakil presiden. Tapi lama-kelamaan para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini. Mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk-numpuk kekayaan pribadi karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu. Mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk mendemo Gus Dur, mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur. Mereka para koruptor menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang terkenal dengan gaya ngomongnya yang blak-blakan. Gus Dur berprinsip, padakno pengucapmu podo karo kerepe atimu. Begitulah ketika Gus Dur dimintai pendapat oleh wartawan tentang Bu Mega yang sering diam aja. Gus Dur dengan enteng menjawab, dia itu bodoh. Jawaban Gus Dur itu didengar oleh Pramono Anung yang ketika itu kalau nggak salah masih menjabat sebagai sekjen PDIP. Dan oleh Pramono ini jawaban Gus Dur itu disampaikan kepada Ibu Mega. Ngambeklah Bu Mega waktu itu. Bu Mega tidak mau menemui Gus Dur ketika sarapan pagi bersama di istana wakil presiden. Dan inilah kesempatan yang ditunggu oleh para koruptor dan penggila jabatan. Inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden, batin mereka. Dan barulah para Kiai Sepuh dapat isyarah lagi kalau Gus Dur akan dilengsarkan dari kursi presiden. Para Kiai Sepuh atau Kiai Poros Langit ini sowan lagi kepada Kiai Rohimi, minta pendapat dan minta solusi bagaimana baiknya dan supaya Gus Dur masih bisa jadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para Kiai, Gus Dur akan bisa tetap jadi presiden kalau mau meminta maaf kepada Ibu Mega. Walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Mega, ucap Kiai Rohimi. Biarpun Kiai Rohimi sudah tahu kalau jabatan Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi tetap memberi peluang kepada Kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah. Isyarah hanyalah perlambang. Para Kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur tidak mau melakukannya. Bukan berarti Gus Dur tidak mau meminta maaf karena malu atau gengsi. Tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan Sayyidina Ali mau membunuh orang-orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah, Sayyidina Ali tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir itu heran melihat Sayyidina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya, dan orang kafir ini menanyakan hal tersebut. Sayyidina Ali menjawab, pertama aku berniat membunuhmu karena Allah. Tapi ketika kamu meludahiku, terbesit perasaan marah kepadamu. Maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku. Gus Dur tidak mau meminta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Sayyidina Ali tidak gila jabatan. Gus Dur tidak mau minta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Gus Dur tidak gila jabatan. Dan Gus Dur memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar. Dan kita semua tahu bahwa akhirnya Gus Dur berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan karena kasus yang dibuat-buat. Pak Ijo dan kawan-kawannya terdiam mendengar cerita Wali Paidi ini. Mereka merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kiai Rohimi. Mereka sangat penasaran, apakah Kang Paidi pernah bertemu dengan Kiai Rohimi? Tanya Pak Ijo penasaran. Tidak pernah, jawab Wali Paidi dengan santai sambil menyedot rokoknya. Lalu sampean dapat cerita ini dari mana? Tanya Pak Ijo lagi makin penasaran. Wali Paidi tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum dan menyeruput kopinya lalu menyelengor pergi. Terlihat di sudut terminal, orang gila ini tertawa-tawa menikmati makanan dan minuman hasil rampasannya. Wali Paidi berjalan perlahan mendekati orang gila tersebut. Dan kira-kira setelah jarak Wali Paidi dan orang gila itu beranjak 10 meteran, orang gila tersebut berkata dengan masih makan dan minum. Gak usah heran Di, orang yang dekat dengan Tuhannya apa yang tidak diketahui di muka bumi ini. Yang diketahui Gusti Allah juga diketahui oleh para kekasihnya. Apalagi namamu terkenal di langit sana. Namamu seringkali muncul karena seringnya kamu usul ke Gusti Allah. Dengan masih memegang minuman Sprite kaleng, orang gila tersebut berkata lagi, para malaikat sering berkata,
Gusti Wali Paidi minta begini, hampir semua malaikat mengenalmu, karena seringnya kamu minta dan usul ke Gusti Allah. Seharusnya kamu malu di minta-minta terus seperti pengemis. Hehehe. Wali Paidi terdiam, seperti ditelanjangi. Wali Paidi menghampiri orang gila tersebut dan mencium tangannya. Ketika Wali Paidi memegang tangannya, Wali Paidi kaget karena tangan orang gila ini bagaikan tidak ada tulangnya, terasa halus, begitu lembut dan berbau sangat wangi. Ketika Wali Paidi mau menanyakan namanya, orang gila ini mendahului dan berkata, "Kamu gak usah tahu namaku. Udah sana, kamu pergi sawan ke kiaimu. Nanti kita bertemu di sana. Dan kalau kamu melihat kiaimu sedang ada tamu agung, kamu sebaiknya langsung pamit saja." Wali Paidi cuma mengangguk terdiam. Setelah mengucapkan salam, Wali Paidi pergi dari situ dan berangkat untuk sawan ke kiainya. Wali Paidi melanjutkan perjalanan dengan naik becak. Setelah sampai, Wali Paidi langsung menuju ke ruangan tamu. Di sana dia disambut salah satu santri kiai yang selalu standby melayani tamu-tamu. Belum lama duduk, ada dua tamu yang juga mau sawan ke kiai. Mereka berdua duduk di samping Wali Paidi. Tidak seperti biasanya, kiai kali ini tidak langsung menemui mereka bertiga. Wali Paidi dan kedua tamu menunggu sekitar 1 jam lebih. Baru kiai keluar. Wali Paidi dan kedua tamu langsung bersalaman dengan kiai. Mereka bertiga mencium tangan kiai dengan penuh takzim, yang sangat berbeda dengan sikap Wali Paidi terhadap kiai ini. Wali Paidi tampak sangat takzim berhadapan dengan kiai. Wali Paidi hanya bisa menunduk, dan tampak butiran-butiran air mata mulai membasahi pipi Wali Paidi. Setelah kiai baru saja duduk, Wali Paidi maju bersalaman lagi dan memohon pamit. Kiai hanya tersenyum dan merestui Wali Paidi. "Iya di, salam aja ke dulur-dulur semua," ucap kiai. "Inggih kiai," jawab Wali Paidi dengan masih menunduk. Kedua tamu ini heran melihat sikap Wali Paidi. Mereka menunggu begitu lama, tapi setelah kiai keluar, Wali Paidi kok langsung mohon pamit. Satu di antara dua tamu ini penasaran dan menanyakan hal tersebut kepada kiai. "Kiai, Mas tadi itu menunggu panjenengan dengan kami begitu lama, tapi setelah kiai datang, Mas tadi langsung mohon pamit. Ada apa gerangan kiai?" tanya tamu itu. Gimana ya? Kamu langsung saja ke orangnya dan tanyakan hal itu. Dia belum pergi jauh. Sekarang dia masih duduk-duduk di pagar jembatan," jawab kiai. Setelah mohon izin dan keluar sebentar, tamu tadi mencari Wali Paidi. Dan benar yang dikatakan kiai, Wali Paidi masih duduk di pinggir jembatan. "Assalamualaikum," ucap tamu ini kepada Wali Paidi. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi. "Maaf mas, saya penasaran dengan sikap sampean tadi. Kok langsung mohon pamit ketika baru temu kiai?" tanya tamu itu dengan penasarannya. Gimana tidak langsung mohon pamit Kang? Wong, di samping kanan kiai ada baginda Rasul dan di samping kiri kiai ada Nabiullah Khidir. Apa yang mau saya omongkan kalau mereka berdua hadir di samping kanan dan kiri kiai?" jawab Wali Paidi dengan mata berkaca-kaca. Oh, ganti si tamu jadi heran dan melongo. Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pimpinan mereka tertunduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando, mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkari menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. Masa pemimpin preman kok nangis? Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel dan menariknya untuk berdiri, lalu berkata, "Udahlah mas, aku sama sampean ini masih saudara, jadi nggak usah sungkan lah." Gohel pun berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih mas," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman, yang diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana jadi akrab, seakan Wali Paidi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal. Karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan jok-jok segar yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ayo mas, ngopi dulu," ajak Gohel kepada Wali Paidi. "Monggo," jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk, mereka memesan kopi. Anak buah Gohel menunggu di luar warung. "Mas, kalau bisa sampean berhenti malah orang. Kasihan gurumu," ucap Wali Paidi. "Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar. Doakan aja," sahut Gohel.
Jangan sampai perguruan sampaian itu menjadi singkatan perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam untuk kesehatan. Itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu. Jangan belajar silat untuk mencari kesaktian ataupun untuk perisai diri. Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sedekah. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka kamu tidak akan mencari musuh ataupun dicari musuh, kata Wali Paidi. Sambil menyeruput kopinya, Wali Paidi berkata lagi kepada Gohel, kalau belajar silat untuk mencari kesaktian ataupun kekuatan, jadinya ya seperti ini. Sesama saudara seperguruan pun tawur. Tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan. Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan Kerasakti yang diduga dilakukan oleh perguruan lain. Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian ataupun kekuatan. Setelah lulus, aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi seperti sekarang ini, ucap Gohel sambil menunduk. Setelah mengobrol-ngobrol yang cukup lama, Gohel ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti hidup ini, mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani, dan lain-lain. Hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. Terus sampean sekarang mau kemana? Tanya Gohel kepada Wali Paidi. Mau ke terminal, jawab Wali Paidi singkat. Hehe, maksudku tujuan sampaian dari terminal, tanya Gohel. Mau sowan kepada salah satu guruku, jawab Wali Paidi. Kalau begitu, mari saya antar, Gohel menawari Wali Paidi. Baiklah, ayo, ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel, karena biasanya Gohel ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. Udah gak usah bayar mas, anggap aja ini sebagai selamatan buat mas. Selamatan kalau sampeyan telah terlahir kembali. Mudah-mudahan tobat sampeyan ini sebagai tobatan nasuha, ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih, Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan, Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang yang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama, akhirnya mereka sampailah di terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu anak buahnya itu pergi. Jangan berangkat dulu mas, tunggu sebentar, kata Gohel kepada Wali Paidi. Tidak begitu lama, anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Gohel. Lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. Ini mas, tolong jangan ditolak, ucap Gohel kepada Wali Paidi. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebahagian sudah kumal, dan ada 2 ataupun 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. Jangan khawatir mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman, dan saya minta dengan sangat jangan ditolak, jelas Gohel kepada Wali Paidi. Wali Paidi menerima pemberian Gohel tersebut. Setelah bersalaman, Wali Paidi naik ke atas bus. Masih banyak bangku yang kosong. Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat yang di tengah. Setelah bus baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang rokok tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok Ji Samsu dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih." Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan, mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel. Mulai penjual minuman sampai penjual kacang. Bahkan penjual bolpen 2000 dapat 3 juga menyerahkan bolpennya atas nama rasa terima kasih Gohel kepada Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Gohel juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepalanya. Gendeng, soleh ini. Batin Wali Paidi tersenyum sambil teringat wajah Gohel sekitar 2 jam perjalanan. Wali Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit.
Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari pedagang-pedagang asongan di atas bus. Baru melangkah turun dari bus, Wali Paidi langsung dihampiri seorang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung menarik-narik tas kresek Wali Paidi. "Di Paidi, sini minuman dan makanan ini punyaku," ucap orang gila tersebut, lalu ngelengor pergi. Wali Paidi membiarkan saja tas kreseknya tersebut, dan dia hanya terus mengikuti orang gila tersebut karena dia penasaran. Orang gila ini kok tahu namanya. Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mursyid, Wali Paidi pamit pulang. Sebenarnya uang Wali Paidi ini sudah habis, sama sekali dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mursyid yang bersarung dan berpeci itu sebagai uang kaget. Kaget atas acara yang begitu menghebohkan. Mas Kiai Mursyid yang tahu kalau Wali Paidi ini kehabisan uang malah menggodanya. Ketika Wali Paidi pamit padanya, "Kang, duit sampean kan masih banyak, jadi aku wes nggak usah nyangoni. Ini garam aja sampean bawa," ucap Mas Kiai Mursyid. "Hehe, ya Mas Yai, terima kasih," ucap Wali Paidi. Memang mulai Mbah Yai, Abah Yai sampai Mas Kiai Mursyid ini, garam adalah cenderamata pondok beliau-beliau ini. Garam suwu ini bisa digunakan untuk apa saja, mengobati penyakit dohir maupun batin, dan masih banyak kegunaan lainnya. Tinggal niatnya bagi yang menggunakannya. Adik Mas Kiai Mursyid menawarkan untuk mengantar Wali Paidi ke terminal, tapi Wali Paidi tidak mau. "Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan," ucap Wali Paidi kepada adik Mas Kiai Mursyid. Setelah bersalam-salaman, Wali Paidi pamit dan meneruskan perjalanan ke arah terminal. Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Paidi ini. Ketika Wali Paidi melintasi jalan, di pinggir alun-alun ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Paidi. Dengan tersenyum, Wali Paidi meneruskan langkahnya. Wali Paidi sebenarnya sudah tahu kalau sebentar lagi dia akan dicegat dan dipalak dimintai duit oleh mereka. Ini yang jadi ganjalan hati Wali Paidi, karena dia sudah nggak punya uang sama sekali. Dia akan malu sekali karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta. "Kasihan mereka kalau sampai tidak mendapatkan uang dariku," batin Wali Paidi. Wali Paidi berusaha menghindari karena malu. Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka, tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Paidi. "Duit, serahkan duitmu, ayo cepat," ucap pemuda itu yang rupanya pemimpin kelompok ini. Wali Paidi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini. Di kaos pimpinan gerombolan ini ada simbol hati yang bersinar yang bertuliskan. Mereka yang melihat Wali Paidi yang begitu tenang menjadi keder, dan mereka heran melihat ketenangan dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Paidi. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, aku tidak punya uang sama sekali. Maaf, aku membuat kalian kecewa. Uangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain," ucap Wali Paidi kepada ketua gerombolan ini. Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar ketika melihat tatapan mata Wali Paidi yang begitu teduh. Hati pemuda ini jadi damai, dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca. Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini. Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh dan teringat dengan masa lalunya, teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu. Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam melihat pimpinan mereka diam, tak bergerak sama sekali. Mereka jadi heran. Biasanya Mas Gohel, yang nama aslinya adalah Soleh, ini kalau ada orang yang dimintai duit tapi tidak memberi, langsung dipukulinya sampai kelenger. Tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini. "Saya tidak bisa memberi apa-apa. Ini ada garam, kalau sampean mau. Katanya ibu sampean sekarang sakit," ucap Wali Paidi kepada pimpinan gerombolan ini yang ternyata bernama Gohel. Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati. Pemuda diseru ini, artinya Wali Paidi, kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit dan sudah berhari-hari ini hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang gak sembuh-sembuh. Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Paidi terhadap ibunya. Karena selama ini semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya. Mereka hanya mencibir, tidak pernah memperhatikan keluarganya. Tanpa bisa ditahan, pemuda ini terduduk di hadapan Wali Paidi dan menangis terseduh-seduh. Pada hari itu, Wali Paidi berpenampilan lain dari biasanya. Beliau tampil gaul sekali, memakai sepatu, celana jeans, dan kaos oblong.
Walaupun semua pakaiannya ini pemberian dari adik Mas Kiai Mursyid yang kebetulan buka toko pakaian distro. Dan dengan memakai kacamata hitamnya, Wali Paidi berangkat untuk memenuhi undangan Mas Kiai Mursyid dalam rangka tasyakuran dan pembukaan toko onderdil barunya, yang mana semua barangnya langsung didatangkan dari luar negeri. Mas Kiai Mursyid ini kalau bisnis memang tidak mau setengah-setengah. Sekali terjun, beliau langsung menyelam sekalian. Sekitar jam 9 pagi, Wali Paidi sudah sampai di toko Mas Kiai Mursyid. Tampak terop yang mewah yang tidak begitu besar berada di depan toko. Di bawah terop sudah berjajar rapi kursi yang terbungkus kain putih yang sebahagian besar sudah terisi. Di depan terop ada geladak kecil yang juga tertutup kain putih, yang di atasnya ada karpet merah, yang di sebelah kirinya ada piano semacam elektron musik barat slow rock yang berkumandang mulai awal acara. Yang unik, ada sebagian tamu yang datang memakai kopiah dan sarung, sedang tamu lainnya berpakaian ala eksekutif muda. Memang Mas Kiai Mursyid ini mengundang seluruh pelaku bisnis di dalam kota dan sebahagian dari luar daerah. Mas Kiai Mursyid ini menyeting acara pada pembukaan tokonya ini dengan model seperti acara pembukaan toko onderdil pada umumnya, tidak seperti acara yang biasa dilakukan seorang kiai di kalangan pesantren. Apalagi Mas Kiai ini adalah seorang mursyid. Wali Paidi tidak langsung duduk di tempat acara, tetapi langsung menuju dapur umum mencari kopi. Setelah dapat kopi, Wali Paidi duduk di pojok toko, mengeluarkan sebatang rokoknya sambil menunggu kedatangan Mas Kiai Mursyid. Sambil menyedot rokok Masna Wasula Sawaruba, Wali Paidi mengawasi semua tamu yang datang. Wali Paidi tersenyum kecil ketika melihat kekikukan para tamu yang memakai kopiah dan sarung itu. Mereka tampak rikuh duduk dikelilingi para tamu yang berpenampilan beda dari mereka, dan di tempat yang acaranya tidak diduga oleh mereka sebelumnya. Dari arah belakang datanglah seorang pemuda yang penampilannya seperti Wali Paidi ini, menghampiri dan duduk di samping Wali Paidi. Pemuda ini adalah adik Mas Kiai Mursyid. Udah lama Kang? Tanya pemuda ini setelah mereka bersalaman. Enggak, barusan aja datang, jawab Wali Paidi. Sebelum Wali Paidi bertanya soal tamu yang berkopiah dan sarungan itu, adik Mas Kiai Mursyid sudah menjelaskan kepada Wali Paidi tentang mereka. Anu Kang, sebenarnya Mas Kiai Mursyid meminta bantuan kepada Kiai Ahmad untuk mendatangkan santri-santrinya untuk datang ke sini guna membantu bahagian akomodasi ataupun bahagian angkat-angkat meja. Tetapi terjadi salah paham. Ternyata yang dikirim Kiai Ahmad ke sini adalah para ustadz dan penggede thariqah. Dikiranya Mas Kiai Mursyid mengadakan acara kumpulan thariqah. Jadinya ya seperti ini. Adik Mas Kiai Mursyid menjelaskan kepada Wali Paidi. Oh begitu toh ceritanya, jawab Wali Paidi. Tidak lama kemudian datanglah Mas Kiai Mursyid dengan bercelana jin yang diiringi cewek-cewek cantik yang berpakaian minim, tampak seksi-seksi dan mulus-mulus. Mereka ini para sales promotion girl yang didatangkan Mas Kiai Mursyid untuk mengisi di acara pembukaan tokonya ini. Para tamu bertepuk tangan menyambut kedatangan Mas Kiai Mursyid ini, kecuali para tamu yang berkopiah dan sarungan. Mereka hanya melongo dan terheran-heran melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid ini, memakai jeans dan dikelilingi cewek-cewek cantik. Di hati sebahagian para penggede-penggede thariqah ini mulai timbul keraguan atas kemursyidaan Mas Kiai ini. Dan memang para penggede-penggede thariqah ini sebagian besar dulunya adalah murid abahnya. Setelah acara seremonial dimulai dan peresmian atas dibukanya toko onderdil ini sudah dilakukan, tibalah waktunya hiburan. Musik mulai mengalun lagi, dan yang lebih menggemparkan, Mas Kiai Mursyid ini tampil di panggung mini berjoget ria bersama para sales promotion girl yang berjumlah 15 orang ini. Para penggede-penggede thariqah semakin melongo melihat mursyid mereka yang berjoget dan bersenda gurau dengan para sales promotion girl yang rata-rata cantik dan seksi ini. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mursyid. Wali Paidi melihat di antara sales promotion girl ini ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila. Wali Paidi hanya membatin, ada-ada aja Mas Kiai Mursyid ini. Tiba-tiba Mas Kiai Mursyid ini turun dari panggung mini dan menghampiri Wali Paidi. Selanjutnya menggandeng tangan Wali Paidi, ditarik ikut dan diajak joget di atas panggung mini. Dan Mas Kiai Mursyid ini menggandengkan Wali Paidi dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila itu. Ketika Wali Paidi memegang tangan cewek yang sangat mirip Mulan Jamila ini, detak zikir jantung Wali Paidi semakin kencang. Dari tangan cewek ini terdengar kalimat Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif.
Dan dari tubuh si cewek ini keluar kalimat "Ya Jamal, ya Jamal, ya Jamal". Dari seluruh anggota badan si cewek ini mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna. Wali Pedi seakan berjoget di taman surga. Musik dan suasana berubah seperti di surga. Bunga-bunga yang indah bermunculan di sekitar taman harum semerbak wangi. Wali Pedi berjoget, berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah. Wali Pedi baru tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mursyid. "Wes Kang, ayo balik ke dunia lagi. Jangan di surga terus. Ini acara jualan onderdil belum selesai." Hehehe. Wali Pedi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa makan dan minum. Wali Pedi ingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang yang sekarang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Pedi sekarang tampak ramai. Ada saja orang yang memerlukan bantuannya. Soal jodoh, soal penglaris, dan ada juga yang hanya meminta barokah dan doa. Dan yang paling berat, ada yang meminta diakui sebagai murid. Wali Pedi merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi dengan pengajar alifan-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba pingin membangun musallanya. Wali Pedi pingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Pedi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai. Dilihatnya airnya yang begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Pedi memperbaharui wudhunya. Karena Wali Pedi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci ataupun punya wudhu. Atau bahasa ngaji, saparan-parannya daimul wudhu. Setelah wudhu, Wali Pedi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Pedi mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan. Melihat wajahnya dan tiba-tiba saja hati Wali Pedi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Pedi mau mengucapkan salam, tapi kedahuluan orang tersebut. "Assalamualaikum Kang Pedi," ucap orang itu. "Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapakah Anda?" tanya Wali Pedi keheranan. "Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi," jawab orang itu. Wali Pedi terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Dan tiba-tiba saja sikap Wali Pedi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Pedi bersikap seakan menghadapi gurunya. "Kang Pedi, sampean tidak seharusnya menghindari itu semua. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampean," ucap orang itu. Wali Pedi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. "Kang Pedi, dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampean menafikan kekuatan Allah. Karena sampean merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan," kata orang itu lagi. Wali Pedi hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampean. Karena Allah yang memberi kekuatan. Allah meliputi segalanya. Wali Pedi menangis sesungguhkan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Pedi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Pedi masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang mengunggah jiwanya itu. Wali Pedi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Pedi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Pedi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir, dan entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Pedi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa, tidak ada suara,
Semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat. Dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali, mujtahid Islam, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tidak terlihat. "Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali?" tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, "Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka dengan Al-Ghazali karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati, banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku." Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lamat-lamat terdengarlah azan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Thariqah ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampean udah ditunggu Mas Yai di depan musala pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh?" jawab si murid. "Iya, Kang. Tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi, tolong taruh di depan musala dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya dengan ukuran 1 meter kali 2 meter. Terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini, pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dipugar pintu gerbang itu. Biarlah seperti itu saja. Biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut, Abah Yai urung merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musala pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya, si murid ini duduk di depan Mas Yai sedangkan kawannya pergi tidak mau ikut duduk dengannya karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Dan inilah salah satu adab sang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna, tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam, Mas Yai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu, sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai, maka terdengar seperti itu. Jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah, bacaan Kang Paidi ini begitu merdu. Begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa. Akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri." Si murid bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang Thariqah?" "Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Thariqah perilakunya sudah sangat berthariqah. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya, Kang Paidi ini orangnya tidak punya suudzon kepada orang lain, kepada siapapun orangnya, baik anak kecil maupun maling. Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi," jawab Mas Yai. "Tapi, mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira Makkah itu sebenarnya tempat pembuangan sampah?" tanya si murid itu. "Haha, itu memang tugas Kang Paidi. Dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musala Kang Paidi.
Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana. Sedangkan TPA itu jauh dari sini. Di tempat lain, Wali Paidi sedang kedatangan seseorang tamu yang ingin sekali bisa berangkat haji. Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji. Tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya berangkat haji, pinta orang tersebut. Saya tidak bisa. Coba sampaian minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu. Saya ini orang bodoh, jawab Wali Paidi. Tidak, Kang. Saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampaianlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut, bantah orang tersebut. Baiklah, kalau sampean memaksa, sehabis sholat subuh sampean baca surat Yasin sebanyak 7 kali. Kalau ada apa-apa sampean kesini lagi, jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membaca selama 1 bulan tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. Tidak ada apa-apa, Kang, kata orang yang kepingin haji ini. Kalau begitu, bacaan surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali. Nanti kalau ada apa-apa sampaian kesini lagi, kata Wali Paidi. Setelah dibaca selama 1 bulan, surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda-tanda. Akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa, Kang, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar. Selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut, kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah. Pasti sebentar lagi sampaian akan berangkat haji. Hahaha, orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. Anu, Kang, katanya para kiai, haji itu tidak hanya ibadah rohani saja, tetapi juga ibadah jasadi, terutama ibadah dengan hondo ataupun duit, jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Pemuda santri thariqah ini hanya diam, tidak berani berkata banyak di depan Wali Paidi. Suasana jadi hening, hanya terdengar suara Wali Paidi yang menghisap rokoknya. Monggo kopine, Kang, dan ini rokoknya. Wali Paidi menawarkan kopi dan rokok di samsunya. Iya, terima kasih. Setelah menyeruput kopinya, pemuda ini mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya. Gimana kabarnya Mas Kiai Mursyid? Tanya Wali Paidi. Alhamdulillah baik-baik saja, jawab pemuda ini. Nanti sehabis sholat insya, kamu zikir aja di musola sini. Kalau nanti kamu tiba-tiba berada di tempat yang asing, kamu baca la haula wala quwata illa billah 3 kali, pesan Wali Paidi. Iya Mas Paidi, jawab pemuda ini. Tak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang, menunjukkan kalau waktu sholat insya telah tiba. Tampak 3 orang yang tadi sholat maghrib telah datang. Setelah berwudu, mereka bertiga masuk ke musola menunggu Wali Paidi. Wali Paidi berdiri masuk ke dalam musola dan mempersilahkan pemuda thariqat ini untuk mengimami sholat insya. Tetapi pemuda ini tidak mau. Wali Paidi akhirnya maju dan dimulailah sholat insya berjamaah. Pemuda thariqat ini sholat tepat di belakang Wali Paidi. Jadi pemuda ini dapat mendengar dengan jelas suara Wali Paidi. Tapi pemuda ini tidak mau mengulangi kesalahannya di waktu sholat maghrib tadi. Sambil membaca Fatihah, pemuda ini mulai mengajak hatinya untuk berzikir Allah, Allah, Allah. Pemuda ini mulai merasakan ketenangan dalam sholatnya. Suara hiruk pikuk di sekitar musala mulai hilang. Suasana menjadi hening. Yang terdengar hanya suara Wali Paidi dan suara hatinya yang berzikir. Lama-kelamaan suara Wali Paidi yang tadinya cemplang dan terdengar tidak bertajwid berubah menjadi sangat merdu dan sangat fasih. Suara dan bacaan Wali Paidi bagaikan suara dan bacaan imam Masjidil Haram. Setelah mendengar salam, barulah pemuda ini seakan tersadar kembali ke dunia. Setelah membaca wirid seperti pada umumnya, Wali Paidi mundur, melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah salat, Wali Paidi mendekati pemuda thariqah ini. Sampaian di sini saja, dan mulailah berzikir seperti yang sampaian lakukan, kata Wali Paidi. Iya Mas Paidi, jawab pemuda ini singkat. Ingat pesan saya tadi, kata Wali Paidi lagi. Pemuda ini mengangguk. Setelah ketiga orang yang ikut jamaah tadi keluar, Wali Paidi berdiri mematikan lampu musola dan ikut keluar. Tinggallah pemuda ini sendirian di dalam musola. Pemuda thariqah ini lalu duduk bersila dan mulailah membaca Fatihah, bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan tawasul kepada guru-gurunya. Setelahnya barulah pemuda ini mulai membaca wirid yang selama ini selalu istiqomah ia baca. Lama-kelamaan suasana mulai berubah. Angin yang tadinya menghembus sepoi-sepoi berubah menjadi kencang.
Satu persatu benda-benda yang berada di dalam musala mulai hilang satu persatu. Bahkan dirinya juga terasa ikut hilang, beriringan dengan hilangnya tubuh pemuda ini. Tampak di pengimaman ada cahaya putih yang kecil. Hanya cahaya ini yang nampak, karena semuanya telah hilang dalam pandangan mata pemuda ini. Dan dengan sayup-sayup mulailah terdengar suara orang yang berlalu lalang membaca takbir dan tahmid. Cahaya yang tadinya kecil mulai membesar dan teranglah seluruhnya. Dan tampaklah dengan jelas di depan pemuda ini bangunan segi empat yang tertutup kain hitam, yang di sekelilingnya terlihat banyak orang yang berjalan mengitarinya. Masya Allah, ternyata pemuda ini telah berada di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Pemuda ini membatin, benarkah aku ini sekarang berada di Masjidil Haram? Timbul keraguan di dalam hati pemuda ini. Dengan perlahan dia meletakkan tangannya di atas marmer masjid. Ada sesuatu yang hangat yang mengalir ke tangannya. Ini marmer sungguhan, batin pemuda ini lagi. Lalu pemuda ini berdiri, melihat lalu lalang orang-orang yang sedang bertawaf. Ratusan ribu orang berjubel jadi satu dengan pakaian putih saling bersahutan memuji Allah. Pemuda ini lalu teringat dengan pesan Wali Paidi. Kemudian duduklah pemuda ini dan mulailah membaca La haula wala quwata illa billah 3 kali. Ketika bacaannya sampai ke bacaan yang ketiga, datanglah angin yang sangat kencang. Bumi Mekah serasa bergoncang, seakan-akan gempa. Dan tanpa bisa dicegah, tubuh pemuda thariqah ini terguling-guling. Suasana menjadi gelap. Tubuhnya baru terhenti ketika menabrak sesuatu. Berangsur-angsur suasana menjadi tenang kembali. Pemuda ini mulai membuka matanya. Betapa kaget dirinya. Ternyata dia sekarang berada di atas tumpukan sampah. Tempat yang tadinya dikira Masjidil Haram ternyata tempat pembuangan sampah.